Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bapak ibu, kakak sahabat, pelajar SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, SMK mahasiswa. Alhamdulillah, kita sudah sampai episode yang ke-23 Quran surah 93 Ad-Duha. Ada 11 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadduha, wadduha, demi waktu duha, demi waktu matahari sepenggalan naik. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu duha? Ada apa gerangan ayat-ayat selanjutnya yang Allah kasih tahu sama Nabi Muhammad, yang Allah mau kasih tahu sama hamba-hambanya, sama umatnya Rasulullah SAW. Wal laili idza saja, yang kedua demi waktu malam, idza saja, apabila telah sunyi, sepi malam. Kemudian ternyata Allah kepingin kasih tahu sama Nabi Muhammad, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbuka, Tuhan engkau wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala. Ma wadda'aka rabbuka, enggak akan ninggalin engkau wahai Muhammad, enggak akan ngacuhin engkau wahai Muhammad. Wa ma qala, dan tidak akan benci sama engkau. Jadi asbabun nuzul, Rasul itu pernah Nabi Muhammad berhenti sejenak, istirahat, rehat sejenak. Allah tidak memberikan wahyu atau dukungan moral kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada waktu yang agak lama Rasul nggak menerima wahyu lagi. Kemudian orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, ya, Nabi ditinggalkan sama Tuhannya, Nabi dibenci sama Tuhannya. Nggak ada yang mengacukan, nggak ada yang mengayomi Nabi Muhammad lagi. Kemudian turunlah ayat ini, ma waddaka rabbuka wa ma qala. Allah, engkau itu Tuhanmu itu Muhammad tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan benci sama engkau. Kemudian ayat yang keempatnya, dengan danta, dengan jelas Allah bilang, Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ada dua mana, ada dua terjemah, ada dua tafsir. Jadi sekarang mah proses saja dulu, laksanakan saja perbuatan tadi, laksanakan saja tadi perintah Allah dan perintah Rasulnya. Lakukan saja kita selaku pelajar di SMP, SMA, Sanawiyah Aliyah, selaku mahasiswa, selaku bapak, selaku seorang ayah, seorang suami, selaku seorang ibu, seorang istri. Lakukan saja dulu selaku seorang anak dari kedua orang tua kita, selaku kedua orang tua dari anak-anak kita, selaku guru, selaku murid, siswa. Lakukan saja dulu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagi engkau daripada permulaan. Awalnya kita sulit dulu, tapi nanti akhirnya adalah menjadi baik. Bahasa simpulnya adalah hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi akhir nanti engkau akan menang wahai Muhammad. Sekarang masih susah, kamu banyak gangguan wahai Muhammad. Jadi Allah ingin bilang kepada Nabi Muhammad SAW, kesulitan yang kamu terima, gangguan yang kamu terima ini sekarang saja. Nanti akhirnya kamu akan menang wahai Muhammad. Tapi Allah pun tidak bilang kepada Nabi Muhammad bahwa nanti akan menang. Allah sedang melihat proses Rasulullah SAW. Allah sedang melihat proses perbuatan kita. Jadi hasilnya seperti apa? Yang jelas kesimpulannya, hasil itu tidak akan mengkhianati proses kerja kita. Kemudian di ayat yang ke-5-nya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Rabb engkau wahai Muhammad, dan kelak Tuhan kita semuanya, Bapak Ibu kakak sahabat pelajar SMP SMA, Tuhan kita semuanya Allah tabaraka taala pasti memberikan apa? Yu'tika, memberikan kepada kalian karunia. Fatarda, kemudian dengan karunia tadi kalian menjadi puas, menjadi ridho, menjadi senang dan seterusnya. Karena apa? Karena yakin kita bahwa Allah akan memberikan karunia kepada kita. Di akhir nanti kita akan mendapatkan kesuksesan. Awal kita bersulit-sulit, bersusah-susah di sekolah, di kampus, di majelis taklim, di tempat kita, lingkungan rumah kita, Bapak Ibu kakak sahabat semuanya. Di ayat yang ke-6-nya Allah bilang sama Nabi Muhammad, Allah mengingatkan sama Nabi Muhammad SAW, juga itu pelajaran buat kita. Allah mengingatkan kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, seorang istri, seorang orang tua daripada anak-anak kita, atau kita sebagai anak dari orang tua kita.
atau kita sebagai siswa, sebagai pelajar, sebagai guru, Allah bilang sama kita, Allah bilang sama Nabi Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Alam, bukankah yajidka, aku mendapatkan engkau wahai Muhammad, yatiman, engkau enggak punya apa-apa, engkau yatim dulu. 2 bulan di perut bunda kamu Aminah engkau telah ditinggalkan ayah kamu Abdullah, yatim kamu. Kemudian fa'awa, Allah lindungi kamu, Allah lindungi engkau wahai Rasul. Kita enggak punya apa-apa, bisa jadi teman, nggak kesempatan bisa sekolah di SMP, sekarang bisa SMP, Allah melindungi kamu. Yatimnya kita atau tidak mampunya kita, ada orang yang mengajak, ada teman yang mengajak, menjadi kita bersama banyak teman. Begitu juga kita semuanya. Bisa jadi kita dulu belum punya apa-apa, tapi kita sekarang sudah punya beberapa. Jadi dulu Allah Subhanahu wa taala mendapatkan engkau wahai Muhammad yatim, tapi Allah Maha sayang sama engkau. Allah sayang sama kita. Kita dulu tidak punya apa-apa, tapi Allah beri beberapa buat kita. Wa wajadaka dhallan fahada. Allah bilang lagi sama Nabi Muhammad di ayat yang ketujuhnya. Dan dia Allah mendapati kamu itu dhallan, bingung kamu, tersesat kamu, nggak tahu arah jalan mau ke arah kemana. Tapi ada yang luar biasa, Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Ada orang yang mau ngajak kebaikan, ada orang yang mau mengajak sukses. Sementara kamu lagi bingung saat itu. Yang ayat 8-nya wa wajadaka ailan fagna, dan dia Allah Subhanahu wa taala mendapati kamu ailan, banyak kekurangan. Bisa jadi kita nggak mampu untuk sekolah, tapi ada yang memampukan kalian bisa sekolah. Bisa jadi kita pada saat keluarga, sebelum berkeluarga, sebelum bersuami istri, banyak kekurangan, tapi pada saat berkeluarga Allah kasih kelebihan, Allah kasih kecukupan kepada kita semuanya. Sehingga di ayat ke-9-nya, ayat 9, 10, dan 11 yang terakhirnya, Allah pingin kasih tahu sama kita, oke, sekarang kamu sudah berhasil, oke, sekarang kamu sudah sukses, oke, sekarang kamu sudah menang. Jangan lupa, fa'ammal yatima fala takhar, ayat 9. Adapun terhadap anak yatim, fala takhar, maka janganlah kalian sewenang-wenang menghardiknya, kamu menjauhinya. Dulu kamu yatim, dulu kamu nggak punya apa-apa, sekarang kamu sudah punya beberapa, sekarang kamu tidak yatim lagi, sekarang kamu udah banyak usaha, banyak kesuksesan. Jangan lupa dulu kamu yatim, jangan bersewenang-wenangnya kamu pada saat kamu dulu menjadi yatim. Sekarang kamu sudah mampu, bukan yatim lagi, sudah kaya, sudah merasa berkecukupan. Jadi apabila ada yatim, yang dulu kita juga seperti itu, jangan lupa jangan berlaku sewenang-wenang kepada dia. Di ayat yang 10-nya, wa ammas-sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang-orang yang meminta-minta fala tanhar, maka jangan menghardik. Dulu kita banyak kekurangan, banyak kita meminta kepada yang lainnya, banyak kita berharap kepada teman dan seterusnya, karena kita banyak kekurangan kita. Kemudian Allah lebihkan kita, Allah cukupkan kita. Pada saat kita sudah cukup, pada saat kita sudah merasa punya semuanya, jangan lupa ada orang yang mau minta-minta, orang yang minta nasihat, ada teman kita yang minta pendapat, ada teman kita yang minta sesuatu karena dia merasa kekurangan. Ingat, dulu juga kita begitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang terakhirnya, dan ada pun terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kamu senang, sekarang kita semuanya menang, merdeka, bebas, dan seterusnya. Tolong sebut-sebut itu nikmat Allah. Jangan lupa kalian sebut-sebut nikmat Allah, tahaddus bin nikmah. Ingat-ingat dengan cara mensyukurinya, sedekah, berbakti kepada orang tua, taat kepada orang tua, sayang sama anak, berbakti kepada, taat dan patuh kepada guru, kepada siswa kita, ayomi siswa kita. Itu semua dalam rangka tahaddus bin nikmah, menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tanda kita bersyukur kepadanya, dan itulah adalah karena kita dulu adalah orang yang kekurangan, karena kita dulu belum sukses, belum berhasil, kita dulu yatim, kita dulu sering meminta-minta, banyak kekurangan, tapi sekarang Allah berikan kelebihan buat kita, kemenangan, kesuksesan. Jangan lupa tahaddus bin nikmah, sebut-sebut nikmat itu. Kemudian idhal surur, kasih tahu kepada yang lainnya, kasih tahu kepada teman-teman kita yang bercengkrama, berkumpul bersama-sama, saya telah berhasil, saya telah sukses, saya telah berkecukupan, alhamdulillah. Yuk kita bersama-sama, kamu juga harus menjadi sukses seperti saya, kamu harus kaya seperti saya juga. Wallahu alam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.